Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini hampir seluruh dunia sedang mengalami musibah. Dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, tidak terkecuali Indonesia. COVID-19 merupakan jenis virus jahat yang baru ditemukan sekitar tahun 2019. COVID-19 merupakan virus dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat dan dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Hingga saat ini sudah sekitar 14.032 orang yang dinyatakan positif. Dilansir dari Detik News pada tanggal 10 bulan 5 2020. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara, kontak fisik secara langsung, menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus. Adapun ciri-ciri yang sering muncul terhadap orang yang terkena virus corona yaitu batuk, sakit tenggorokan, demam, dan perasaan tidak enak badan. Akan tetapi, banyak juga orang yang terkena virus corona namun tak memiliki gejala apapun yang biasanya disebut karier atau pembawa. Orang seperti ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyebaran virus semakin meluas. Adanya COVID-19 menyebabkan timbulnya dampak di banyak sektor, khususnya sektor perekonomian pada masyarakat. Seperti pekerja harian. Pekerja harian merupakan salah satu orang yang sangat berdampak terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Banyak pekerja harian harus berhenti bekerja dan tetap di rumah karena mengikuti anjuran dari pemerintah. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerja harian mendapatkan uang dengan bekerja perharinya. Adapun yang tetap memaksa bekerja, hasil yang didapatkan tidak sama seperti sebelum adanya lockdown ini. Bahkan sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang memicu terjadinya stres di kalangan pekerja harian. Stres merupakan suatu reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan terhadap tekanan atau tuntutan yang sedang dihadapi. Stres yang dimaksudkan di sini yaitu stres dalam gangguan penyesuaian. Berdasarkan observasi partisipan yang saya lakukan, beberapa gejala yang dialami oleh pekerja harian di Pasar Mlilir Dolopo Madiun antara lain: yang pertama, takut serta khawatir. Takut serta khawatir tertular COVID-19 ini dan melanggar peraturan pemerintah jika terus bekerja, dan lebih takut serta khawatir jika tidak bekerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mengalami gangguan pola makan, yaitu kurangnya nafsu untuk makan. Yang ketiga, susah tidur karena memikirkan nasib diri sendiri, terutama keluarga. Yang keempat, kesehatan fisik terganggu. Dari hasil observasi, mayoritas pekerja mengalami pusing. Yang kelima, perubahan emosi. Dari hasil observasi, mayoritas mengalami perubahan emosi seperti seringkali marah tanpa sebab. Nah, solusi permasalahan yakni yang pertama, tetap semangat dan berpikir positif. Yang kedua, strategi dukungan sosial orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, dan masyarakat sekitar. Ketiga, melakukan perubahan perilaku atau relaksi kognitif. Jadi, menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif dan merubah pikiran tersebut. Yang keempat, melakukan relaksasi atau meditasi.
Kelima, produktif dengan cara mencoba berbagai usaha yang bisa dikerjakan di rumah yang dapat menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan setiap harinya. Dan yang terakhir, jika harus bekerja di luar rumah, pastikan selalu waspada dengan mentaati peraturan pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.